Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri. Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jalur Angker via Google Maps. Perkenalkan, namaku Dodi. Pengalaman waktu itu bisa dikatakan sebagai pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa kulupakan selama hidupku. Bagaimana tidak, perjalanan yang awalnya berjalan dengan baik-baik saja, semuanya berubah menjadi tidak terduga ketika aku melewati jalur tersebut. Benar sekali, jalur yang kumaksud tersebut adalah sebuah jalur alternatif yang menghubungkan kota Mojokerto dengan kota wisata Batu. Sebenarnya aku sendiri baru mengetahui jika ternyata di kawasan tersebut terdapat sebuah jalur alternatif yang menghubungkan dua kota tersebut. Semua itu bukanlah tanpa alasan, karena selain aku bukan orang asli Jawa Timur, aku tinggal di Lamongan masih beberapa bulan lamanya. Karena sebelumnya, aku sebenarnya adalah seorang pemuda perantauan yang berasal dari sebuah daerah yang berada di Jawa Barat. Masih sangat teringat jelas di kepalaku kejadian waktu itu terjadi sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih bekerja di salah satu perusahaan yang terletak di daerah Lamongan, Jawa Timur. Karena waktu itu ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan di luar kota. Akhirnya oleh pimpinan, akulah yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Yang ku tahu, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di kota wisata Batu, Jawa Timur. Tapi sayangnya, karena waktu kegiatan yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya membuat aku mau tidak mau harus berangkat malam itu juga. Singkat cerita, setelah semua persiapanku telah selesai, akhirnya malam itu sekitar pukul 8 malam aku berangkat menuju kota tujuanku tersebut. Sebenarnya di awal perjalananku aku tidak sendiri dan ditemani oleh beberapa orang rekanku. Namun karena mereka harus pulang terlebih dulu ke daerah Mojokerto, akhirnya aku pun harus melanjutkan perjalananku ke kota Batu seorang diri. "Besok ketemu Pak Abbas, jam berapa mas?" ucap rekanku saat itu. "Jam 8 pagi Ren, besok banyak yang mau ku bahas soalnya," jawabku sambil memulai perjalananku malam itu. "Oh ya mas, kamu tahu jalan ke kota Batu kan? Hati-hati lo ya." "Maaf kita nggak bisa nemenin," sahut rekanku. "Iya, nanti aku pakai Google Map kan bisa. Santai saja. Lagian kenapa sih kamu gak ikut berangkat sekarang?" ucapku. "Urusanku belum kelar di sini." "Oh ya, nanti anterin aku sampai Mojokerto ya mas. Besok siang aku baru berangkat ke kota Batu. Kita ketemu di sana," sahut rekanku. Dan setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku pun sampai di rumah rekanku yang ada di daerah Mojokerto. Sesampainya di rumah rekanku, malam itu aku masih sempat mengobrol dan berbincang-bincang hingga tanpa terasa waktu sudah semakin malam. "Waduh Ren, keasikan ngobrol jadi lupa waktu. Ya udah, aku berangkat dulu ya," ucapku sambil mulai masuk ke dalam mobilku. Singkat cerita, malam itu akhirnya aku pun memulai perjalananku ke kota Batu seorang diri. Setelah mengisi bahan bakar di salah satu pom bensin yang ada di situ, aku pun mulai membuka ponsel dan membuka aplikasi Google Mapku. Dan selanjutnya aku ketik alamat yang memang sedang aku tuju tersebut. Namun anehnya, ketika aku melihat rute yang ditawarkan Google Map kepadaku, malam itu aku melihat sebuah rute alternatif yang terlihat memotong jalan yang bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Wih, kalau lewat jalur alternatif ini, aku bisa sampai lebih cepat nih kayaknya, pikirku dalam hati dengan melihat ke arah ponselku. Dan entah apa yang ada di pikiranku saat itu, tanpa pikir panjang, aku pun malam itu mengikuti jalur alternatif tersebut dengan harapan aku bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuanku. Hingga akhirnya cerita ini pun terjadi. Selama perjalanan, awalnya semua nampak biasa-biasa saja. Jalanan yang sesekali menanjak dengan berdirinya beberapa rumah yang ada di kiri dan kanan membuat waktu itu pikiranku menjadi sedikit lebih tenang. Meskipun sebenarnya kondisi lalu lintas malam itu sudah sangat sepi.
dengan tidak adanya satupun kendaraan yang terlihat warawiri. Waduh, jalur ini sepi banget, pikirku dalam hati sambil melirik ke arah jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan akhirnya, setelah beberapa saat aku berjalan, aku pun mulai curiga jika jalur yang akan kutempuh tersebut adalah sebuah jalur yang berada di kawasan hutan. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Jalur yang semakin menanjak dan gelap dengan tinggi pepohonan yang tumbuh dengan lebat sudah cukup membuat aku menyimpulkan jika malam itu aku berada di kawasan hutan atau berada di sebuah lereng pegunungan. Waduh, rute ini sepertinya akan melewati jalur hutan deh, pikirku dalam hati dengan perasaan yang perlahan mulai cemas. Namun karena aku pikir sudah terlanjur dan tak akan semakin jauh jika aku harus kembali, aku pun akhirnya terus melanjutkan perjalananku dengan terus menatap ke arah ponselku sesekali. Masih sangat teringat jelas di kepalaku, malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Kondisi jalanan yang terus menanjak dengan sesekali diselingi tikungan-tikungan tajam membuatku waktu itu tentu saja harus melaju dengan lebih berhati-hati lagi. Dan puncaknya, akhirnya aku pun benar-benar masuk di sebuah kawasan hutan yang sangat jauh dari pemukiman. Kondisi jalanan tersebut benar-benar sangat sepi, dengan tidak ada satupun lampu jalan yang menerangi. Hawa dingin yang menusuk dengan kondisi jalan yang terus saja menanjak membuat aku harus tetap pelan-pelan, meskipun keadaan waktu itu sudah sangat mencekam. Sepanjang perjalanan tentu saja aku harus berdoa sebisanya dengan pikiran yang sudah mulai berantakan tidak karuan. Rasa takut, bingung, cemas dan semuanya seolah bercampur menjadi satu, yang aku pun sudah tidak bisa lagi menjelaskannya. Namun untungnya, setelah beberapa lama aku berjalan, akhirnya aku pun sedikit lega karena malam itu tiba-tiba aku menjumpai sebuah mobil tua yang terlihat berjalan lambat tepat berada di depanku. Bahkan aku pun juga masih ingat, mobil tua tersebut berjalan dengan sangat pelan, ditambah sesekali terlihat kesulitan untuk menanjak. Hal itu sebenarnya memang bisa dibilang wajar, karena jika kulihat dengan lebih teliti lagi, mobil tersebut memang mobil tua keluaran tahun lama, dengan warna catnya yang juga sudah terlihat memudar. Dan karena kondisi jalanan yang memang tidak terlalu lebar, akhirnya aku memutuskan untuk terus membuntutinya, karena aku pun tahu rasanya akan susah jika aku memaksa untuk mendahuluinya, mengingat pandanganku yang saat itu juga terbatas karena minimnya lampu penerangan jalan. Ya sudahlah, ku ikuti saja dari belakang, biar aku tidak sendirian, pikirku dalam hati dengan terus memperhatikan mobil tua tersebut dari belakang. Namun anehnya, setelah beberapa lama aku berjalan, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan ada banyaknya kawanan kera yang terlihat tepat berada di pinggir kiri dan kanan jalan. Kawanan kera tersebut terlihat aneh dengan posisinya yang berbaris rapi, dengan tidak ada satupun yang terlihat bergerak, seperti halnya kawanan kera pada umumnya. Bahkan aku pun juga masih ingat, kera-kera tersebut semuanya dalam posisi menunduk, dengan warna tubuhnya yang terlihat bermacam-macam. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna abu-abu, dan ada juga yang berwarna hitam. Semuanya benar-benar berjejer rapi, seolah-olah sedang menyambut kedatanganku dan kedatangan mobil yang ada di depanku saat itu. Melihat semua itu, tentu saja jantungku seketika berdetak kencang, dengan tubuh yang juga ikut bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, kera yang seharusnya kita kenal sebagai hewan yang sangat aktif bergerak, malam itu benar-benar terlihat menunduk, dengan posisi seolah-olah sedang menghormati seseorang yang sedang melintas di depannya. Semua kera tersebut kok aneh ya? Waduh, pasti ini ada yang gak beres, pikirku dalam hati. Dan puncaknya, setelah beberapa meter aku berjalan melewati kawanan kera tersebut, tiba-tiba mobil tua yang ada di depanku tersebut perlahan terlihat menepi dan akhirnya mobil itu pun berhenti. Mengetahui hal itu, aku pun segera menyalipnya perlahan dengan sesekali membunyikan klakson mobilku, dengan maksud
Aku ingin menyapa si pengemudi mobil tua tersebut. "Din, Din," sapaku. Namun anehnya, ketika aku sudah menyalip mobil tua tersebut, dari spion tengah mobilku, aku melihat mobil tua tersebut terlihat berhenti dengan berkali-kali menyalakan lampu sorotnya ke arah mobilku. Karena aku menganggap hal itu adalah sebuah tanda untuk meminta bantuan, aku pun akhirnya seketika menghentikan laju mobilku dan sedikit mundur kembali ke arah mobil tua tersebut. Dan dengan tetap menyalakan mesin dan lampu mobilku, aku pun akhirnya turun dari mobilku dan berjalan menuju ke arah mobil tua tersebut yang kini sudah terlihat dalam keadaan mati. "Mobilnya kenapa, Pak?" teriakku sambil berjalan pelan ke arah mobil tua tersebut. Namun karena aku tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun terus saja mendekati mobil tua tersebut dengan mengarahkan lampu senterku yang bersumber dari ponselku. Dan anehnya, setelah langkahku sampai tepat di pintu pengemudi dan kuarahkan senterku ke arah dalam mobilnya, jantungku seolah-olah terasa berhenti berdetak. Tubuhku bergetar dengan keringat yang juga seketika keluar bercucuran. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak melihat adanya siapapun di dalam mobil tua tersebut. Keadaan dalam mobil tersebut benar-benar kosong, dengan tidak ada tanda-tanda adanya penumpang. Jok mobil yang terlihat rusak dengan bentuk dalam mobil yang juga sudah terlihat berantakan. Rasanya tidak mungkin jika mobil seperti ini masih bisa digunakan. Loh, mobil ini kok jadi rusak gini sih? Terus, itu tadi yang jalanin siapa dong? Pikirku dalam hati dengan terus memperhatikan bagian dalam mobil tua tersebut. Singkat cerita, karena aku sudah sangat ketakutan, aku pun akhirnya berlari kembali ke dalam mobilku dengan pikiran yang sudah sangat tidak karu-karuan. Sesampainya di dalam mobilku, aku pun seketika berjalan pergi meninggalkan mobil tua tersebut dengan tidak lagi mau memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun sayangnya, gangguan tersebut tidak berhenti di situ saja. Karena kondisi jalanan yang semakin lama semakin menanjak, aku pun akhirnya kembali mengalami hal yang tidak masuk di akal. Benar sekali, mobilku yang belum genap setahun kubeli tersebut saat itu tiba-tiba terasa sangat susah menanjak, seolah-olah aku sedang membawa sebuah beban yang sangat berat. Padahal aku pun tahu, di dalam mobilku saat itu tidak ada siapapun selain aku. Dan karena malam itu aku masih kebingungan, akhirnya aku pun terus memaksa mobilku untuk berjalan. Meski aku pun juga tahu, mobilku saat itu sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Kok aneh sih? Kok tumben gak kuat nanjak? Ini kan mobil baru. Biasanya tanjakan segini enteng loh tarikannya. Pikirku dengan terus menginjak pedal gasku. Dan puncaknya, akhirnya malam itu mesin mobilku pun mendadak mati dengan diiringi bau gosong dari dalam mobilku yang tercium dengan sangat kuat. Mengetahui hal itu, kebingunganku pun semakin menjadi-jadi. Aku terus saja menoleh ke kanan dan ke kiri dengan keringatku yang tidak henti-hentinya kembali keluar bercucuran. Dan akhirnya di tengah-tengah aku masih kebingungan, tiba-tiba malam itu aku melihat sosok kakek-kakek yang berjalan pelan menyeberang tepat di depan mobilku yang saat itu dalam keadaan mati. Sosok kakek-kakek tersebut lebih pendek dari ukuran manusia biasa. Tubuhnya yang membungkuk dengan tongkat kayu yang terlihat ada di tangannya sudah cukup membuat nafasku malam itu seolah-olah seketika terhenti begitu saja. Mengetahui hal itu, rasa takutku seolah-olah sudah tidak lagi bisa kutahan. Tubuhku bergetar hebat dengan nafasku yang seketika sulit untuk kuhembuskan. Bahkan hingga saat ini, detik demi detik malam itu tidak akan pernah bisa aku lupakan. Rasa takut waktu itu sampai saat ini seolah-olah masih bisa kurasakan. Namun syukurnya, malam itu sosok kakek-kakek tersebut sama sekali tidak menoleh ke arahku. Dia berjalan pelan dari arah kanan dan melintas ke arah kiri dengan terus menundukkan kepalanya, seperti halnya orang yang sedang menyeberang jalan pada umumnya. Singkat cerita, setelah sosok kakek-kakek tersebut selesai melintas, mobilku yang sebelumnya susah dinyalakan, malam itu tiba-tiba dengan mudah kembali bisa dinyalakan seperti sedia kala.
Dan setelah mobil menyala, aku pun kembali menginjak pedal gasku. Meskipun mobilku masih berjalan dengan sangat pelan, tidak seperti biasanya. Akhirnya setelah berhasil melewati tanjakan tersebut, malam itu aku melihat adanya 2 jembatan besi yang sepertinya menjadi penghubung jalanan ini. Di jembatan pertama aku kembali melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Malam itu, dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat ada seseorang wanita yang sedang berdiri tegak namun tidak menghadap ke arah jalan. Sosok wanita tersebut menghadap ke arah bawah jembatan dengan tidak sekalipun menghiraukan aku yang sedang melintas di jembatan. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak menghiraukan dengan tatapanku yang terus fokus ke arah jalanan, sambil mulutku yang terus berdoa tidak karuan. Tapi sayangnya, ketika aku baru saja sampai di jembatan kedua, malam itu aku kembali melihat adanya sesosok laki-laki dan perempuan yang berdiri tepat di pinggir jembatan. Meskipun aku tidak terlalu jelas melihat bagaimana bentuk wajahnya, yang jelas kedua sosok tersebut tidak mengenakan pakaian sama sekali. Dengan suara tawanya yang terdengar jelas seolah-olah sedang mengejekku kegirangan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga tiba-tiba mencium bau bangkai yang sepertinya berasal dari dalam mobilku. Mengetahui semua itu, aku pun seketika mempercepat laju mobilku dengan tidak sekalipun menghiraukan apapun yang ada di depan mataku saat itu. Namun sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat setelah aku melewati kedua jembatan tersebut, jalanan yang ada di depanku saat itu tiba-tiba dipenuhi dengan kabut yang sangat tebal. Bahkan saking tebalnya kabut itu, kondisi jalanan saat itu bisa dikatakan hampir sama sekali tidak terlihat. Lampu sorot yang tidak mampu menembus tebalnya kabut waktu itu membuat aku harus semakin memperlambat laju mobilku dengan rasa takutku yang sudah tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan puncaknya, setelah beberapa lama aku berjalan menembus kabut, tiba-tiba napasku kembali terasa seolah-olah berhenti. Tubuhku gemetar dengan mataku yang juga seolah tidak percaya dengan apa yang ada di depanku malam itu. Bagaimana tidak, malam itu jalanan yang sebelumnya ku lalui dari arah Mojokerto tersebut, waktu itu tiba-tiba mendadak menjadi buntu. Di depan mataku hanya ada rerumputan liar dengan tidak adanya lagi jalanan aspal yang sebelumnya menemani perjalananku. Benar sekali, jalanan aspal tersebut seolah-olah tiba-tiba menghilang dan berhenti tepat di tempat mobilku berhenti saat itu. Mengetahui hal itu, aku pun seketika lemas dengan rasa takutku yang juga sudah tidak bisa lagi kujelaskan. Dan tidak hanya itu, sinyal aplikasi Google Map yang menghilang ditambah kabut yang semakin lama semakin tebal, rasanya benar-benar melengkapi penderitaanku di malam itu. Dan singkat cerita, karena aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, akhirnya aku memutuskan untuk tetap diam di dalam mobil hingga esok pagi, dengan harapan agar aku bisa melihat keadaan sekitar sambil menunggu kabut tebal yang turun tersebut bisa sedikit berkurang. Tapi sayangnya, ketika aku masih diam di dalam mobil, gangguan dari makhluk halus tersebut semakin lama seolah semakin banyak saja. Malam itu, dari dalam mobilku, aku mendengar banyak sekali suara riuh ramai, seolah-olah malam itu aku sedang berada di tengah-tengah keramaian. Padahal nyatanya, malam itu aku tidak melihat apapun selain kabut tebal, ditambah dengan kegelapan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga mendengar suara orang warawiri di sekitar mobilku, suara orang tertawa, suara tangisan, dan tidak ketinggalan juga sebuah lemparan batu yang diarahkan ke arah kaca samping, belakang, dan depan mobilku. Malam itu, ketika aku berhenti dan bertahan di dalam mobil, aku benar-benar diteror habis-habisan oleh makhluk halus yang ada di situ. Tidak hanya dalam bentuk suara, waktu itu aku juga sempat melihat adanya sosok wanita tua yang terlihat sedang duduk-duduk tepat di bagian depan mobilku. Namun karena aku sudah tidak kuat lagi melihat dan merasakan semua itu, aku pun akhirnya hanya diam sambil memejamkan mata dengan mulutku yang tidak berhenti memanjatkan doa sebisanya. Dan puncaknya, akhirnya semua itu dapat kulewati dengan keadaan baik-baik saja. Pagi itu,
Ketika kabut sudah menghilang dan keadaan sudah semakin terang, aku pun seketika keluar dari mobilku untuk melihat bagaimana keadaan yang ada di sekitar. Tapi sayangnya, ketika aku keluar dari mobilku, tubuhku kembali bergetar dengan jantungku yang juga kembali berdetak dengan sangat kencang. Bagaimana tidak, pagi itu aku tiba-tiba berada di tengah-tengah sebuah komplek pabrik yang sudah terbengkalai. Komplek pabrik tersebut terlihat luas dengan bangunan yang juga terlihat sudah sangat rusak, tidak terawat. Bahkan setelah puas melihat semua itu, aku sempat kesulitan menemukan jalan utama karena pabrik terbengkalai tersebut benar-benar sangatlah luas. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, aku pun akhirnya berhasil keluar dari kawasan pabrik terbengkalai tersebut dan kembali ke jalan utama yang akhirnya aku pun kembali melanjutkan perjalananku. Selama perjalanan pagi itu, waktuku habiskan dengan melamun karena aku masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami. Selain melihat banyak sekali keanehan, aku seolah dipindah dari jalan utama dan tiba-tiba berada di tengah kawasan pabrik terbengkalai. Yang anehnya, semalam aku mendengar dengan sangat jelas suara banyak orang yang sepertinya berasal dari arah pabrik tersebut. Tapi pada kenyataannya, pabrik tersebut sudah kosong dan terbengkalai. Akhir cerita, aku pun sampai di pusat kota dan terus melanjutkan perjalananku hingga sampai di tempat tujuanku sekitar pukul 10 pagi. Sesampainya aku di tempat tujuanku, aku pun seketika duduk lemas sambil masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami. Aku melamun berjam-jam hingga akhirnya aku menemui rekanku dan menceritakan semua pengalaman ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.